Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Norma. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Bu Neneng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kebetulan diberikan kesehatan ya Bu Neneng. Sehat, semoga Alhamdulillah. sehat-sehat terus. Ya, insya Allah kita sehat terus ya, Bu ya. Eh, tapi saya lihat nih Bu Norma kayaknya kurang bersemangat ya, Bu. Ini kalau boleh tahu kira-kira Ibu ada masalah atau gimana nih Bu Norma? Bu Neneng tahu aja. Ini ya Bu Neneng, kebetulan saya baru keluar dari kelas ya Bu Neneng. Ya. Saya ada satu anak didik saya, memang dia itu ketika belajar atau ini tuh nggak bisa diem anaknya. Dan ketika Hmm, belajar dia ketika belajar itu selalu keluar aja. iya, Pokoknya iya, mm-mm. mm-mm, iya betul. Jadi, apa nih Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira, tujuan kita nih dari hasil pembicaraannya kira-kira nanti apa ya Bu ya? Ya. Uh, ini ya Bu Neneng saya tuh ya emang dari anak ini, jadi saya dari pembicaraan ini saya pengen tahu gitu loh. Kira-kira harus bagaimana gitu ya menghadapi anak ini. Soalnya Mhm, setiap pembelajaran, ketika entah pelajaran saya, entah pelajaran yang lain, pasti dia itu selalu iya minta iya, izin keluar. Jadi setelah mengerjakan atau apa, langsung izin keluar. Terus iya, selain itu juga kalau sudah masuk, dia bukan hanya duduk manis, malah jalan-jalan kemana aja. Baru kalau misalkan sudah di uh, saya panggil aja si A ya. Terus kalau misalkan A, kenapa jalan terus? Dia jadi ketika pas dia ini responnya baik, jadi selalu pengen apa ditanya gitu kata saya tuh, iya, ini anak kenapa gitu. Nah gitu Bu Neneng, jadi ini rumet banget sih bagi saya tuh, ya Allah, kata saya, ini anak kenapa gitu. Jadi pengen sih kira-kira harus bagaimana gitu. iya ya Bu ya, mudah-mudahan kita, bisa sama-sama nih Bu ya mendapatkan solusi untuk permasalahan Ibu kali ini. Nah, tadi, Ibu sampaikan bahwa, si A tuh sering keluar kelas, seperti yang tidak nyaman dalam belajar, demikian ya, Bu, ya. Ya. Kira-kira, Bu, eee, apa yang sudah Ibu lakukan pembelajaran di kelasnya itu, Bu? Sehingga kok bisa anaknya, apa ya, maunya keluar aja gitu? Iya betul Bu Neneng. Pas saya lihat anak seperti itu ya, dia kayaknya kayak nggak nyaman, balik apa Mhm, namanya, sudah ada di kelas beberapa menit kemudian, Bu saya izin ya ke belakang, terus tiba-tiba eh, udah datang, terus nggak duduk manis, nggak, cuma begitu aja. Nah saya juga selain dia nanya ke anak ya Bu Neneng, saya juga ke dapat informasi dari teman-teman gitu, dari matkul lain juga seperti itu. Bu guru ya? Norma ini, Bu Norma ini si A katanya. Kenapa ketika setiap pembelajaran dia selalu aja keluar. Terus juga kalau di kelas nggak bisa diam. Terus memang waktu itu saya intip juga nih pas pelajaran mapel yang lain, saya intip, kata saya itu Mhm, anak kenapa ada di luar, lagi iya ngapain, dia iya duduk manis aja dengan santainya gitu di samping toilet gitu. iya iya, Makanya terus saya sempat ngobrol juga sih, akhirnya kan saya sudah penasaran juga. Nah, ketika pas pelajaran saya, kemudian saya ngobrol, Dek, kamu ngapain aja sih setiap mapel? Bukan hanya mapel ibu aja, Dek, kata saya tuh. mhm. Mapel lain juga ibu lihat kok kamu minta izin terus gitu. Apakah memang setiap pelajaran selalu minta izin begitu? Enggak, Bu, katanya. Cuma hari ini aja, kan enggak selalu begitu. Tapi ibu lihat kok setiap pelajaran pasti ada di luar. Pas ibu lihat kelasnya lagi adem, ayam belajar. Tapi ini kok lagi di luar pintar. Kira-kira apa? Tadi kan saya ke Oh, WC, Bu. gitu. Mm-mm. Oh, Saya ke gitu WC, ya? Bu. Saya ngacak, Bu, di WC. Terus
dandan katanya gitu. Terus memang pengen pengen apa namanya pengen duduk aja dulu Bu. Nah, gitu. Oh Kata dia, gitu. ini ada apa nih? Makanya Iya, memang aduh kata saya ini perlu perlu apa ya iya, anak ini perlu ngobrol lagi nih iya, lebih iya. lanjut gitu Bu Neneng. Iya betul Ibu, dengan Kira-kira bagaimana? kondisi dengan kondisi kayak gitu Bu ya, siswanya sering keluar kelas, ya berbagai macam alasan ya dan bukan Mm-mm. hanya di satu pelajaran Bu ya, di berbagai pelajaran gitu Bu ya. Nah berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang sudah, Ibu Norma lakukan untuk mengatasi hal itu Bu Norma? Punten. Iya. Nah, selain saya lihat uh, anak itu setiap hari, saya amati setiap hari gitu. Saya juga bertanya langsung ke anak tersebut, terus dilihat juga ini sebenarnya anak ini ada apa. Takutnya dengan nampau tersebut dia memang nggak nyaman, atau memang belum paham, atau seperti apa gitu. Saya juga ngobrol dengan nampau yang lain, terus saya juga sempat ngobrol ke orang tuanya. Saya pernah ngobrol kira-kira ada apa nih si A ini Bunda kata saya tuh karena setiap pembelajaran dia selalu keluar sepertinya tidak nyaman gitu. Nah, mungkin Iya, sudah baik saya Bu Norma. lihat seperti itu Mhm. Bu Neneng. Iya, baik tadi sudah Bu Norma usahakan ya bertanya langsung ke siswanya, kemudian, masalahnya apa, kemudian juga bertanya langsung kepada orang tuanya, demikian Bu ya, dan guru-guru yang ada di sekitar juga. Nah, setelah Ibu Norma melakukan hal tersebut Ibu ya, bagaimana respon, eee, anak tersebut dan kemudian, eee apa sih, solusi apa yang didapat Bu Norma setelah Bu Norma nanya kayak gitu? Eee, itu Bu Norma. Iya. Setelah saya tahu memang anak itu setelah informasi ya dari orang tua mungkin dari orang tua memang dia itu punten ya sebelumnya Bu Neneng mungkin sudah tidak ada ayah gitu ya bunda Mhm, jadi tidak ada ayah terus juga kalau saya lihat ketika saya kasih tugas gitu dia terus ditanya tugasnya sampai mana dia senang banget gitu terus mhm, ketika dia mhm. ternyata pas masuk ke kelas terus dia dalam arti nggak mau duduk jalan-jalan terus kalau kita dekati kita kasih Mhm. tugas tapi responnya bagus jadi Bu, Mmm, saya ini mhm, mengerjakan, Bu. Bu, ini mengerjakan gitu. Mungkin mhm, saya mhm. berpikir apa ini anak memang butuh sesuatu, Iya, butuh perhatian betul, mungkin betul, gitu. Itu hanya betul. tanggapan saya sementara ya, Bu Iya, Neneng. iya, Ya, setelah saya lihat dari karakternya seperti itu gitu. Saya iya, baik, berusaha mencoba ya, baik, berusaha baik. mencoba. Baik, berarti Ibu sudah mencoba ya, Bu, ya, dengan bertanya ke anaknya, kemudian, ternyata ya, Bu, ya, latar belakang masalahnya adalah, di keluarganya kurang lengkap ya, tidak ada Ya, ayah, betul, mungkin betul. kurang Nah, perhatian itu. dari keluarga ya, Bu, ya. Kemudian kan Iya, Ibu sudah berusaha memperhatikan, menanyakan, pokoknya Ibu memberikan perhatian yang lebih ya untuk si A itu, Bu, ya. Nah, iya betul. eee, akhirnya si A itu kan, tumbuh ya, Bu, ya, rasa, percaya dirinya, "Oh iya, saya ditanya nih," gitu kan ya, udah banyak Mm-mm. ditanya sama Bu Guru perhatian banget sama saya, kemudian dia sudah bisa merespon gitu. Setelah hal-hal itu yang dilakukan, apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan lain, Bu? Mungkin untuk hambatannya ya Neng karena kan Mhm, tadi saya udah istilahnya udah mencoba berusaha dan mhm, anak itu pun alhamdulillah gitu ya dia responnya baik baik, terus juga mhm, ketika apa dikasih tugas dia langsung gitu. mhm, Cuma mungkin setiap ketemu pasti Bu Norma sekarang pelajaran apa? Jadi setelah itu dia dia makin respon. Bu Norma sekarang pelajaran apa? Katanya gitu. Mau materi apa nih Bu Norma? Gitu. Kadang ketika pas apa namanya? Ketika pas ketemu dengan anak itu. Nah mungkin saya mungkin akan saya berikan lagi kira-kira nih mau nggak? Karena kebetulan kan nanti itu ya ada pensi ya Bu iya, Nunu. iya, betul, Bu. Kebetulan Pengsi itu di sana dia suka ngeluh, Bu kalau aku tuh nggak bisa nari, Bu kalau aku tuh nggak ini Bu gitu. Terus kamu maunya apa? Emang dari daerah mana?
Dari daerah Jogja, dari daerah Jakarta Bu katanya. Di situ memang terus juga di situ dijelaskan harus ada ketika pas penampilan pensi tersebut memang ada istilahnya ada ciri khas dari Jakarta tersebut. Nah, teman-teman yang lain cerita, Bu, ini memang harus ada sosok yang ciri khas dari Iya. Jakarta itu, misalkan ondel-ondel atau apa Bu gitu. Tiba-tiba anak itu langsung acung tangan, Bu, nggak apa-apa sih saya jadi ondel-ondelnya? Hah? Iya iya Saya iya. kaget. Loh Iya, kok betul betul. emang mau gitu? Iya Bu, tenang aja Bu, nanti saya mau akan saya apa katanya saya mau pokoknya lihat aja Bu, saya mau keliling-keliling katanya untuk Iya apa iya. namanya untuk memperlihatkan apa kesenian daerah Jakarta Iya, gitu betul betul, Bu. rencana si Bu Neneng gitu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Ternyata, setelah diperhatikan Ibu, ya kemudian, setelah diakui, kemudian juga, ada solusi lain dengan adanya pensi, kemudian Ibu kan, istilahnya apa ya, menggali gitu ya, menggali kemampuan anak itu, karena anak itu sudah tumbuh kan, sudah percayalah dengan Ibu ya, sudah percaya dengan Ibu. Jadi Ibu sudah bisa menumbuhkan kepercayaannya, sudah percaya, kemudian oleh Ibu apa namanya, dimaksimalkan lagi gitu ya, selalu ditanya, selalu "Ayo silakan kamu mau tampil apa?" Gitu. Jadi percaya dirinya tuh alhamdulillah sudah tumbuh ya, Bu, ya. Nah, sudah luar biasa nih Bu Norma nih, apa namanya, mampu menggali, mampu menumbuhkan kepercayaan diri anak itu. Nah, kira-kira Ibu Norma, selain Bu Norma, pihak-pihak lain yang ikut dalam, apa namanya ya, menyelesaikan atau menindaklanjuti permasalahan ini, siapa saja Bu Norma? Dalam Kebetulan menjalankan komitmen ya, komitmen ya, ini gitu. ya. Kebetulan kan memang anak ini saya dapat laporan bukan hanya dari saya ya, semua juga pada tahu gitu. Pasti laporannya banyak ya tentang anak ini, terus baik dari pengajar yang lain, terus juga selain pengajar ada yang ini juga pernah cerita yang di masjid juga main serodotan Bu katanya gitu. Ya Allah kata saya tuh ya udah. Nah dari situ mungkin saya berusaha supaya memulihkan kepercayaan diri anak tersebut selain dengan teman-teman yang guru-guru yang lain, dengan warga sekolah, terus juga saya berusaha mungkin ke BK juga sudah berusaha mengkomunikasikan dan setelah itu saya juga karena dari BK otomatis akan sampai ke kepala sekolah ya tentang anak itu, saya juga berusaha untuk bekerja sama dengan semua pihak agar anak itu bisa memperoleh yang layak ya, memperoleh kebahagiaan juga buat dia, buat anak tersebut. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Selain juga Ibu melakukan sendiri, bekerja sama dengan guru-guru yang lain, kemudian dikomunikasikan dengan BK ya Bu ya. Alhamdulillah peserta didik ini sudah mulai membaik Bu ya, dan mudah-mudahan setelah ini, setelah Ibu berkomitmen untuk terus ya Bu ya, untuk terus memotivasi anak ini dengan siapa dengan BK dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan potensi peserta didik ini lebih optimal ya Bu ya, dan tidak lagi keluar masuk Nah itu dia di benar ya Allah ya pada saat Robbi. jam pelajaran Bu ya. Alhamdulillah kalau misalnya kan Iya. sudah diperhatikan oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh guru BK, Masya Allah Bu ya. Iya Mudah-mudahan betul. Aduh ya potensinya lebih Allah Bu bagus Neneng. lagi, heeh, gitu Bu. Ya, gimana Bu, udah perasaannya gimana, sudah cukup? Nah, ini Agak plong sih Bu Neneng ya Allah yang tadinya mungkin saya ya masalah ini sepertinya sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tapi setelah diajak ngobrol sama Bu Neneng ternyata agak plong, agak tenang. Mungkin saya akan istilahnya lebih lagi dalam arti lebih lagi mendekati anak tersebut. Mungkin di sini kalau istilah segitiga restitusi ya saya berusaha gitu iya pelan-pelan ke betul. anak itu Mencintai harus bagaimana ya harus bagaimana secara apa mungkin posisi saya sebagai selain sebagai teman mungkin bisa juga
takutnya menjasma mungkin sebagai teman ya Bu Neneng ya. Ya, Karena kalau sebagai manajer kayaknya manajer. terlalu takutnya dia ketakutan, mungkin saya ambil Iya, sebagai iya, teman agar dianya lebih nyaman, iya, terus betul, juga Mbak. belajarnya dia lebih termotivasi, Maksimal, mhm. iya lebih maksimal lagi. Mungkin berusaha seperti itu. Iya, alhamdulillah Bu Nurma, kita sudah Iya, bisa menemukan solusi yang terbaik ya buat anak-anak. Mudah-mudahan mereka bisa berkembang lebih baik lagi, dan udah tidak bolak-balik lagi, iya, kamar amin, mandi, itu. Baik Ibu, amin. terima kasih Bu Nurma, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neneng. Semoga makin Ya, lancar selanjutnya ya. ya, sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sehat Bu apa kabarnya Norma? Bu Neneng? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. sehat-sehat ya, sehat-sehat semua ya Bu Neneng. Iya Ibu, Ibu gimana Ibu sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Neneng, kira-kira nih ada Ibu. yang perlu disampaikan apa nih kita sepertinya ada yang perlu disampaikan nih Bu Neneng. Saya lihat. Iya, iya ya Bu ya. Ini saya juga agak galau ini Bu sebetulnya ya. Jadi agak merasa kurang tenang, kurang nyaman gitu Bu ya. Jadi saya sebetulnya ada yang ingin disampaikan ke Ibu, ada yang ingin diceritakan begitu Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Gitu. Apakah Ibu Norma ada waktu Bu? Siap Bu Neneng, saya masih siap, selalu siap deh untuk bercerita teman. Nah, siapa tahu kan bisa ini ya, bisa kita bisa saling membantu ya, Iya, saling iya, iya. membantu. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu, Iya. eee gini Bu ya, saya tuh kemarin habis ulangan Bu ya, tes formatif ya Bu ya, apa sih, materi tentang baris dan deret nih Bu. Nah, setelah tes formatif itu, setelah saya koreksi Bu Norma ya, ternyata nilainya itu kurang kurang memuaskan gitu ya. Jadi masih ada yang, nilainya tuh di bawah itu, masih banyak yang rendah gitu Bu ya. Nah, saya tuh berpikir, "Loh kok seperti ini?" Gitu, "Kok seperti itu?" Ya, apa sih ya, agak sedikit kecewa sih ya, Bu ya, apakah saya ini mengajarnya kurang bagus atau gitu tuh, Bu ya, ada kepikiran kayak gitu sih, Bu, gitu. Menurut Ibu gimana ya, Bu, ya? Iya. Bu Neneng kebetulan maponya itu ya, apa, matematika ya, Oh, Bu iya, Neneng? matematika pas belajar baris dan deret, Ibu. Hmm. Oh, itu Bu Neneng setelah tahu mengenai materi deret tersebut nilainya tidak sesuai mungkin ya. Iya. Kira-kira kira-kira dari mungkin bisa di ini menurut Bu Neneng apa yang akan diperoleh misalnya masalahnya atau apanya nih kira-kira? Saya sih berharap, bisa menemukan solusi ya, Bu, ya, untuk permasalahan, kok bisa gitu anak-anak nilainya masih belum baik gitu ya, masih di bawah rata-rata gitu, Bu, ya. Saya mudah-mudahan, ngobrol dengan Ibu saya ada solusi gitu, Bu, ya, itu, untuk mengatasi permasalahan saya ini. Bu Neneng udah pernah mencoba misalkan kira-kira yang dilihat dari anak tersebut apakah mungkin dari segi materinya atau dari segi situasinya atau dari segi apanya kira-kira Iya. sampai misalkan anak tersebut ternyata tidak sesuai gitu kira-kira apa ya? Iya, kalau dari proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu, ya, yang di kelas, saya sih sudah menerapkan pembelajaran kooperatif gitu, Bu, ya. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, kemudian, mempresentasikan hasil-hasilnya gitu, Bu, ya. Ada diskusi juga, ada tanya jawab juga gitu, Bu, secara berkelompok. Nah, namun, saat saya memberikan tes formatif, nah masih banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata gitu, Bu. Mhm. Jadi setelah ketahuan setelah formatif ternyata
masih di bawah rata-rata. Tapi pernah tidak Bu Neneng misalkan ngobrol gitu dengan dengan anak tersebut, peserta didik ya. ngobrol mencari. Iya, tadi saya sudah berusaha Bu ya dengan belajar kooperatif seperti itu dan, saya juga berusaha siapa Bu Norma ya sudah Norma. berusaha sudah berusaha mengikuti, memberikan arahan gitu kepada siswa gitu ya, mana sih yang belum dimengerti gitu ya. Kemudian saya juga berusaha, mengulang kembali materi-materi yang mungkin ada siswa yang belum paham gitu Bu Norma. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Bu Neneng sudah berusaha berbagai ini ya, menanyakan Iya, materinya atau apa. iya. Terus kira-kira ke anak tersebut udah berusaha bertanya, di mana Dek kira-kira ini yang membuat kamu sulit, apanya gitu. Heeh, sudah bertanya tuh Bu, di bagian mana? Nah mereka pada menjawab, "Ini Bu, kok saya belum ngerti ya, cara kok bisa satu jadi tiga, tiga jadi lima gitu, itu tuh diapakan?" Gitu kan. Nah itu, eee sepertinya yang saya lihat Bu ya, ternyata mereka itu agak tidak paham dengan kurang memahami perkalian seperti itu, sehingga agak susah ya. Jadi materi dasar gitu Bu ya, materi dasarnya jadi materi prasyaratnya belum terpenuhi, demikian Ibu. Nah, Bu Neneng setelah tahu bahwa ternyata materi dasarnya kata Bu Neneng tadi ya, Mhm. anak-anak tuh nilainya memang kurang maksimal. Berarti kan materi dasarnya katanya belum tersampainya. Kira-kira rencana selanjutnya apa nih Bu Neneng untuk mengetahui agar pelajaran tersebut bisa dipahami atau apa? Iya, saya, mencoba lagi Bu ya, setelah, namanya kemampuan dasarnya belum ada, saya mencoba lagi Bu, berusaha lagi, mengulang Bu ya, mereview apa sih, peserta didik mana yang belum, mengerti perkalian gitu Bu ya, dengan cara tadi itu Bu, kadang kita setelah pulang sekolah tuh Bu, kita melakukan tes tes, lisan gitu ya tentang perkalian supaya mereka tuh menghafal. Kemudian juga selain itu Bu ya, saya satu persatu tuh Bu, saya yang belum mengerti banget, saya buat pakai alat peraga gitu Bu ya untuk perkalian itu gitu ya. Dengan misalnya kalau misalnya ada pulpen 4, saya bagikan ke 2 orang misalnya, "Ini untuk kamu dan saya, ini caranya gini loh Nak." "Oh gitu ya Bu ya." Nah itu. Kemudian juga selain itu Bu ya, saya juga, memberikan, scaffolding gitu Bu ya. Jadi dengan memberikan, secara rinci gitu, cara-cara tahap demi tahap untuk mengerti materi ini Bu. Begitu Bu Norma, saya berusaha mencobanya. Mantap. Kalau guru matematika kayaknya ini ya Bu Neneng harus terus nyari nyari ide, nyari apa Iya. biar anaknya satu senang, dua juga paham. Jadi harus terus ini ya Bu Neneng kayaknya ya kalau untuk guru matematika Iya iya, supaya Bu, supaya demikian, didampingi gitu secara, kadang kalau misalnya ada 5 orang gitu ya, kalau satu ini satu terus dirintis satu-satu gitu, didekati satu-satu dengan cara tadi pembimbingan bertahap gitu, benar. tapi ada happy-nya nggak sih Bu Neneng kalau pelajaran matematika? Happy Bu, Supaya anak bisa happy. alhamdulillah supaya anak happy ya banyakin ice breaking Bu ya kadang-kadang itu. Kemudian kita rehat sebentar, mendengarkan musik, begitu nanti refresh lagi gitu Bu Norma. Iya. Nah, kira-kira setelah anak diberikan berbagai macam ice breaking tadi ya, terus dari berbagai macam dari, kira-kira ada nggak sih bentuk dari anak tersebut bentuk tanggung jawab dalam pelajaran tersebut, Bu Neneng? Ya, alhamdulillah Bu ada tanggung jawabnya Bu ya. Dari peserta didik juga sudah mulai Bu ya berusaha juga ikut dengan kita, "Coba yuk kita hafalin ininya ya." Jadi mereka bertahap setoran hafalan seperti itu Bu. Kemudian juga bertahap juga, bertanya gitu, "Bu ini kok, ini caranya betul nggak Bu? Seperti ini," gitu. Nah ini, pada maju gitu, "Oh ini Bu, oh bagus berarti ada kemajuan nih anak-anak," gitu Bu. Dengan, treatment yang saya berikan gitu, Bu.
berbentuk hafalan dalam arti mungkin kali-kalian ya Bu Neneng ya? Heeh, Seru ya? bener Bu Ya Norma, Allah. bisa itu, heeh. Karena kan, kadang-kadang ada aja yang, ternyata belum belum hafal gitu Bu ya. Itu jadi prasyarat untuk berhitungnya gitu, untuk kalau di materi deret, begitu Kalau Bu. kalau menurut Bu Neneng kira-kira dari proses keberhasilan, dari proses apa, ada nggak sih skalanya misalkan nih anak ini dalam proses ini dapat berapa gitu, ada nggak sih? Iya, ada Bu. Jadi, skalanya itu, sebelum yang itu ya Bu ya, jadi sebelum ada tuh, paling tidak tuh ada sekitar 40%-an Bu ya. Nah setelah apa namanya, setelah kita treatment itu ada kenaikan Bu di 70% demikian. Jadi sudah memenuhi, KKM-nya gitu Bu. Hmm. Terus untuk proses keberhasilannya ada nggak sih dari Bu Neneng misalkan skala nilai yang mau diberikan ke anak dari proses keberhasilan anak itu tuh, misalkan mau dikasih nilai berapa nih kira-kira? Kalau bisa sesempurna mungkin Bu ya, sampai 100 gitu Bu ya. Tapi kan, Iya. kita sesuai dengan kemampuan anak saja Bu ya, kalau memang, kan kita ada kriteria ketuntasan minimalnya tuh Bu ya. Kalau sudah memenuhi itu saja ya alhamdulillah sudah, berarti anak sudah tuntas gitu. Jadi ketuntasan Iya. minimalnya ada di nilai 75 Bu. 75 ya. Alhamdulillah ya, berharap mah ya Allah anak-anak itu istilahnya karena matematika itu pelajaran yang sangat sulit bagi saya ya, justru Bu Neneng perlu pemahaman yang memang lebih lanjut. Kalau misalkan kita moodnya agak terganggu, kayaknya untuk memahami matematika susah banget gitu ya Bu Neneng. Berarti perjuangan Bu Neneng untuk anak dapat uang sampai paham pun ya Allah cukup apa namanya cukup perjuangan yang sangat keras gitu ya Bu Neneng. Iya iya, Nah, begitu Bu. iya. Bu Neneng kira-kira dari hasil anak itu uh, adakah untuk progres kedepannya apalagi kira-kira Untuk progres setelah ke depannya ya kita adakan itu Bu ya, untuk di pembelajaran itu, berkelompok dengan, teman-teman yang sudah bagus gitu Bu ya. Jadi adanya tutor sebaya demikian Bu, sehingga, barangkali jika saya yang menjelaskan itu dia belum paham, mungkin dengan temannya bisa lebih paham gitu Bu. bisa lebih? Mhm. Oke, kira-kira Bu Neneng masih ada lagi yang perlu disampaikan dari ganjalan-ganjalan mungkin untuk Alhamdulillah. berarti. Alhamdulillah Bu Norma, sudah cukup dan saya sudah cukup lega Bu Norma ya sudah bisa apa namanya, eee, berbicara dengan Bu Norma, sudah bisa menyampaikan masalah-masalah yang saya hadapi, kemudian Bu Norma membimbing saya menemukan juga, apa namanya, ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah Bu Norma terima kasih ini saya sudah dibantu oleh Ibu, demikian Bu. Mudah-mudahan Ibu nggak kapok gitu. Kita sama-sama belajar ya Bu Neneng. Saya juga Iya, menemukan masalah-masalah seperti itu sangat sulit banget untuk mencari apa setidaknya mengobrol untuk mencari heeh, solusinya ya Bu Neneng. Semoga iya dengan obrolan ini setidaknya bisa teratasi ya Bu Neneng dan iya, amin amin ya dan kita sama-sama saling belajar. amin amin Ibu, iya. Eh, mungkin percakapannya masih ada lagi Iya, atau sudah? sudah Ibu, alhamdulillah, terima Ya, kasih. semoga lega ya Bu Neneng. Amin amin, alhamdulillah Iya, lega. iya. Terima kasih sebelumnya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Bu ya, Oh, refleksi di mana ya, di Bapak itu? maksudnya di kita tadi gimana gitu Bu, Oh iya betul. prosesnya apakah alur tirta yang tadi yang saya apa sih, kita kan ngobrol nih Bu ya, saya menjadi coach gitu, apakah alur tirtanya sudah ada atau belum gitu Bu? Kalau tadi Bu Neneng yang Bu Neneng arahkan, alhamdulillah Bu Neneng alur cerita yang Bu Neneng arahkan ke saya terurut ya dari mulai tujuan.
dari mulai tujuan, saya disuruh berusaha untuk mengungkapkan tujuan sesuai dengan yang Bu Neneng arahkan. Terus juga saya berusaha untuk mendata kira-kira dari kasus tersebut. Juga di situ Bu Neneng udah berusaha dari identifikasi, terus juga Bu Neneng sudah berusaha untuk mengarahkan ke kira-kira setelah itu rencana kedepannya mau apa. Terus juga Bu Neneng tadi sudah mengarahkan juga bagaimana tanggung jawab yang diharapkan dari anak tersebut. Itu udah kok Bu Neneng tadi udah sesuai dengan alur Tirta. Sesuai Iya. alur Tirta Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu Norma. Untuk Bu Norma sendiri, alhamdulillah Bu ya. Untuk alur Tirtanya sudah tersampaikan semua. Gitu. Alhamdulillah mulai dari alur Tirta yang pertama ya Bu ya. Yang dari tujuan, kemudian identifikasi. Tadi di tujuan kan Bu Norma jelas ya bertanya tentang apa gitu tujuannya berbicara ini, apakah ingin menemukan solusi atau bagaimana gitu kan ya. Nah itu sudah ada, kemudian identifikasi dari permasalahannya juga sudah muncul Bu Norma ya tadi, identifikasi apa sih hal-hal apa gitu ya, yang tadi ya ada yang kekuatan gitu ya, terus peluang, terus hambatan apa gitu kan ya yang dialami oleh saya gitu. Kemudian juga rencana aksi gitu kan ya Ibu. Ibu juga bertanya strategi yang digunakannya apa. Kemudian tadi ada yang skala ya Bu ya, skalanya itu berapa gitu. Kemudian Ibu juga di alur taknya tanggung jawab komitmen kita ya untuk terus pasti kita tindak lanjutnya ya setelah coaching gitu, bertanggung jawab atas komitmen yang sudah saya sudah saya ambil gitu ya untuk kedepannya gitu. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi Ibu, hatur nuhun gitu. Iya, hatur nuhun oge Bu Neneng pelajarannya hari ini. Kita tutup ya Bu sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. alamin. Terima kasih Bu Neneng, Pak Marjuki.